Tata cara ibadah online Sekolah Minggu dan Remaja GPPS Anugerah Malang. Anak-anak ajak mama papa ya. Selama beribadah harus bersikap sopan dan hormat. Jangan lupa membawa Alkitabmu ya. Anak-anak ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dan yang paling penting adalah berdoa. Shalom! Nah, pagi ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan buat beribadah bersama-sama, mendengarkan firman bersama-sama, juga memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Sipri. Yuk adik-adik di rumah, saat ini kita akan berdoa. Namun sebelumnya Kak Sipri ajak adik-adik semua, mari sikap dengan hormat, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang sudah bertugas pada hari ini Tuhan, kiranya apa yang mereka sampaikan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Ini doa firman kami, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah pasti sangat mencintai Tuhan Yesus. Benar kan? Kak Sipri juga mencintai Tuhan Yesus Ya, kan? pasti dong. Nah, karena kita cinta sama Tuhan Yesus, kita mau naikkan satu pujian ini dengan penuh sukacita, dengan bersemangat, pakai gerakan biar Tuhan tahu cintanya kita sama Tuhan. Oke? Adik-adik di rumah siap? Kak Sipri siap? Siap. Siap. Oke, kita mulai ya. Adik-adik bisa ikutin gerakan kakak sama Kak Sipri, oke? Yesus pokok beribadah caranya, tinggal di dalamnya. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi dengan lebih bersemangat. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kau berbuat. Yesus cintaku, ku ciptakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku ciptakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kita berdua. Yesus cintaku, ku ciptakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku,
ku ciptakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Nah, adik-adik di rumah, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kasih Pri ajak adik-adik semua dimanapun berada saat ini, adik-adik harus bersikap sopan dan hormat kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar bersama sebentar bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita. Saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyi sama-sama. Seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saat ini kita bersiap dengan hormat ya adik-adik semua. Kita akan memujikan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa Tuhan sangat ajaib kepada kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari adik-adik kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita mau satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya firman yang kami dengar boleh jadi pedoman buat kami melakukan kehidupan kami ke depannya. Berkati pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu supaya apa yang disampaikan boleh berasal dari Engkau saja Tuhan.
Saat ini kami serahkan ibadah kami, penyampaian kebenaran firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, tema ibadah kita di minggu ini adalah berharap kepada Tuhan karena Ia memiliki rencana yang baik. Nah, kita akan melihat sebuah kisah yang terambil di dalam Kejadian 26. Di sebuah negeri yang waktu itu didiami oleh Ishak dan keluarganya mengalami kelaparan. Kalau ada belum tahu kelaparan, coba kita lihat di gambar. Orang-orang yang mengalami kelaparan, badannya itu kurus, kecil, hanya tulang-tulangnya yang terlihat dan perutnya membuncit karena mereka sudah jarang sekali makan. Nah, bersyukur nih kalau adik-adik makan 2, 3, bahkan sampai 4 kali satu hari. Bersyukur ya sama Tuhan. Tuhan masih memberkati kita, masih menyediakan makanan untuk kita makan. Nah, waktu itu terjadi kelaparan bukan yang pertama kali, telah sering terjadi dalam zaman Bapak Abraham. Nah, oleh sebab itu, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Waktu itu, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman kepadanya, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Nah, kalau kita bayangkan ya, Tuhan akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Nah, kalau kita sendiri suruh ngitung bintang, pastinya gak akan selesai-selesai gitu ya, saking banyaknya. Nah, kira-kira seperti itu Tuhan akan membuat banyaknya keturunan Ishak. Kemudian menaburlah Ishak di Gerar. Dan dalam tahun yang sama, ia sudah mendapat hasil 100 kali lipat dari apa yang telah ia tabur. Wah, masih dalam tahun yang sama, dia sudah memanen. Karena Ishak diberkati oleh Tuhan. Dan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia juga mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi. Karena kekayaannya, orang-orang Filistin cemburu kepada Ishak. Juga Raja Abimelek pergi untuk menemui Ishak dan berkata, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Ternyata Raja Abimelek ingin mengusir Ishak dan seluruh keluarganya. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di sana. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang mengeluarkan banyak sekali air. Tetapi setelah itu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak untuk memperebutkan mata air yang sudah ditemukan tadi. Lalu Ishak mengalah dan ia menggali sumur yang lain. Tetapi mereka bertengkar juga. Kemudian ia tetap mencari pindah menggali sumur yang lain. Nah, akhirnya mereka sudah tidak bertengkar. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Kemudian datanglah Abimelek dari Gerar bersama dengan sahabat-sahabatnya untuk menemui Ishak. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Kemudian jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?"
Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepaskan mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Nah adik-adik, kita sudah melihat kisah Ishak, bagaimana Tuhan Yesus menyertai dalam setiap kehidupan Ishak, dalam Ishak menghadapi setiap pergumulan, setiap masalah yang ia hadapi. Ishak terus menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus. Nah, kakak harap adik-adik semua tetap berharap sama Tuhan Yesus, walaupun kadang kalian mengalami sesuatu yang gak enak, kalian mengalami suatu kesulitan dalam kehidupan kalian. Kenapa sih Tuhan kok kayak gini gitu ya? Tetap berharap sama Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan rencana yang baik buat kalian. Amin. Mari kita akan tutup di dalam doa. Kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Kami boleh belajar Tuhan dari kisah Ishak ya Bapa, ketika dia menaruh setiap harapannya kepadamu Tuhan. Engkau memberikan setiap rencana-Mu yang baik, walaupun Ishak terus mengalami setiap pergumulan, setiap masalah dalam kehidupannya, tapi ia terus percaya kepadamu ya Bapa. Buat kami Tuhan, anak-anak-Mu terus percaya dan berharap kepadamu Tuhan Yesus, dan jadi anak-anak yang terus takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita berkreasi. Sekarang kakak mau tunjukin alat dan bahan untuk membuat kreativitas kita hari ini. Di sini kakak menyiapkan kertas berwarna-warni, lalu ada pita, ada penggaris, ada gunting, lalu kakak menyiapkan ballpoint atau adik-adik bisa memakai alat tulis yang lain, dan yang terakhir ada perekat. Adik-adik bisa memakai lem atau double tip. Langkah pertama, kita akan membuat lingkaran. Di sini kakak memakai ukuran 9 cm. Adik-adik bisa menjiplak menggunakan benda apapun yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya, gunting kertas yang berwarna lain menjadi persegi sesuai dengan ukuran lingkaran yang adik-adik sudah buat. Lalu, adik-adik ambil kertas yang sudah dibentuk lingkaran tadi, lalu lipat menjadi 2 bagian menjadi setengah lingkaran. Setelah itu, adik-adik ambil kembali kertas yang tadi sudah dibentuk persegi, jiplak di kertas yang berwarna lain. Kemudian, ambil kertas setengah lingkaran, lalu jiplak juga di setiap sisinya. Setelah selesai, kita gunting. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, adik-adik lipat kertas yang berbentuk setengah lingkaran ke bagian dalam. Seperti ini. Setelah itu, adik-adik ambil kertas yang persegi tadi dan tempelkan di bagian dalamnya. Adik-adik bisa menggunakan lem atau double tip. Di sini kakak menggunakan lem. Setelah selesai, kita tempelkan. Setelah jadi seperti ini, adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan kita pada hari ini yang terdapat di Ratapan 3 ayat 24. Setelah selesai menuliskan ayat hafalan, adik-adik bisa menambahkan hiasan di bagian yang masih kosong seperti ini. Nah, sekarang yuk kita baca sama-sama ayat hafalan kita hari ini. 1, 2, 3.
Ratapan 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Setelah adik-adik selesai menghias, bisa dilipat seperti ini ya. Lalu kita tali menggunakan pita. Adik-adik bisa mengkreasikan untuk pitanya mau seperti apa. Nah, kreativitas kita hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa, kakak mau mengingatkan adik-adik sekali lagi, setelah selesai semuanya, adik-adik bisa mengirimkan foto ke grup kelas masing-masing ya. Jangan lupa, kakak tunggu. Adik-adik bisa mengkreasikan mau dipita seperti apa. Setelah selesai semuanya, adik-adik bisa mengirimkan hasil karya kalian ke grup kelas masing-masing. Jangan lupa, kakak tunggu ya.